Sejarah Isra Miraj bermula saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Menurut hadis yang paling kuat yang diriwayatkan Imam Muslim dari Hamad ibnu Salamah dari Sabit, dari Anas R.A., Rasulullah SAW mengendarai burak sejenis hewan berwarna putih yang tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal sampai tiba di Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW menambatkan burak itu dan beliau masuk ke Masjidil Aqsa untuk mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah keluar, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW membawakan segelas arak dan segelas susu. Beliau SAW lantas memilih susu dan Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril ke langit pertama. Jibril pun meminta penjaga pintu langit agar membukakan pintunya. Malaikat penjaga pintu bertanya, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Penjaga langit bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga pintu langit kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah?" Jibril menjawab, "Dia memang diutus untuk naik menghadap Allah." Maka pintu langit itu pun terbuka untuk Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Di langit pertama ini, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan menyambutnya serta mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke langit-langit berikutnya. Saat hendak memasuki pintu langit, penjaga pintu menanyakan hal yang sama kepada malaikat Jibril seperti saat di langit pertama. Nabi Muhammad SAW juga bertemu beberapa nabi di setiap lapisan langit. Para nabi menyambut dan mendoakan kebaikan untuknya. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam di langit kedua, Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, Nabi Idris alaihissalam di langit keempat, Nabi Harun alaihissalam di langit kelima, Nabi Musa alaihissalam di langit keenam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Setelah itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan wahyu dan mewajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian, Rasulullah SAW turun dari langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menanyakan perihal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 50 kali sehari semalam, Nabi Musa alaihissalam pun meminta Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kembalilah menemui Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya. Sebab, umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Aku telah menguji Bani Israel," ucap Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah SAW kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keringanan atas saran Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keringanan 5 sholat dan Rasulullah SAW terus mondar-mandir menemui Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan dengan mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Selain menerima sholat 5 waktu, Rasulullah SAW dipersilahkan masuk surga. Hal ini diceritakan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Beliau SAW bersabda, "Jibril membawaku ke pohon Sidratul Muntaha yang diselimuti oleh berbagai warna yang tidak dapat kukatakan warna apa itu. Kemudian aku dipersilakan masuk ke surga yang di dalamnya terdapat dinding-dinding dari mutiara dan tanahnya bubuk kesturi." Hadis tentang Isra Miraj tersebut dihimpun Ibnu Hajar al-Asqalani dan Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Isra wa Al-Miraj yang diterjemahkan Arya Nur Amarsyah. Hikmah di balik Isra Miraj. Ada sejumlah hikmah dari peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Mengacu pada tafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, perjalanan Isra Miraj menjadi bukti keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW di saat beliau mengalami kesulitan menghadapi orang-orang kafir yang menolak dakwahnya.
Hikmah peristiwa Isra Miraj lainnya adalah pentingnya iman dan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya dan menjalankan perintahnya yaitu sholat 5 waktu.